300 miliar rupiah uang yang berhasil didapatkan oleh saudara tersangka DRL ini dari penjualan produk-produk yang sekarang menjadi barang bukti di Kejaksaan. Kembali lagi kita preskon ya. Ini sebenarnya terlalu dekat waktunya ya. Kemarin kan baru preskon ya, sekarang preskon lagi ya. Karena alhamdulillah kemarin banyak banget wartawan yang pengen ketemu sama Doktif, tapi Doktif waktunya agak sulit. Jadi sekarang kita kumpulin aja di sini. Banyak teman-teman yang nanya gimana nih pendapatnya Doktif tentang tahap 2 dari tersangka DRL ya. Jadi alhamdulillah, wa syukurillah, Doktif panjatkan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaporan Doktif dan korban-korban lainnya sudah masuk ke tahap 2, artinya buktinya sudah lengkap dan sekarang berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Jadi saat ini beliau ditahan di Lapas Tangerang Kota. Oke. Dan untuk 20 hari ke depan ya kalau nggak salah ya, tanpa bisa dijenguk, betul ya? Tanpa bisa dijenguk. Jadi memang benar ya. Apresiasi terhadap lapas juga, Kejaksaan juga tegak lurus. Jadi memang tidak boleh ada yang menjenguk kecuali pengacara ya, penasihat hukum boleh ya. Ya hanya penasihat hukum. Ya jadi benar-benar dikarantina ya selama 20 hari ke depan. Mungkin dari sini cukup, teman-teman ada yang bertanya seperti apa? Mungkin ada pertanyaan tentang kasus ini ya. Yang jelas yang Doktif tahu dari pihak Kejaksaan akan memberikan 7 jaksa, 4 dari Kejaksaan Negeri Kejari dan 3 dari Kejaksaan Tinggi. Jadi rupanya Doktif bersyukur banget kasus ini akan dikawal ketat ya, atensi khusus oleh masyarakat dan oleh pihak Kejaksaan Agung. Karena seperti yang Doktif ungkapkan dulu, ada dugaan ya percobaan dari saudara tersangka DRL untuk memberikan sejumlah nominal uang ke Kejaksaan Agung, tetapi keburu tercium dan akhirnya tidak bisa masuk ya. Jadi di sini alhamdulillah benar-benar akan diawasi, dan begitu juga Mahkamah Konstitusi ya. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial juga akan turut mengawal persidangan. Ya, jadi juga akan dikawal kinerja daripada hakim. Jadi jangan sampai belok-belok, udah tegak lurus aja merah putih. Ya. Cuman ada kejanggalan nih Pak Adi. Ya. Kenapa sampai detik ini pasal 55 keikutsertaan dari tersangka DRL, yaitu istrinya DRE, belum tersentuh sama sekali oleh pihak Polda Metro Jaya. Begitupun dengan pasal TPPU yang sampai saat ini belum terdengar juga. Ya, di sini mungkin Doktif akan melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk menanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya, salah satunya membuat surat resmi ke Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Asep, untuk juga menindaklanjuti ini sebenarnya ada apa. Kenapa kok bukti yang terang benderang sudah Doktif tunjukkan kepada penyidik seolah-olah berhenti seperti itu. Jadi yang Doktif laporkan dari awal itu bukan seorang tersangka DRL semata, tapi banyak orang yang seharusnya ikut dilibatkan dalam kasus ini. Tapi kok ternyata sampai detik ini hanya 1 orang itu yang kena. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan? Dok, tadi kemarin kan pihak Polda sempat bilang masa penahanan DRL diperpanjang sampai bulan Juli. Kenapa karena pindah ke Kejari, Dok? Oh betul, kenapa? Karena sebenarnya sudah siap berkasnya. Jadi tidak harus menunggu penahanan dari Polda Metro Jaya selesai. Kalau berkasnya sudah siap, maka sudah langsung dilimpahkan ke tahap 2. Jadi nggak harus menunggu proses penahanannya selesai. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Dok, dengan dilibatkannya 7 jaksa diturunkan itu, Dok, berarti mereka tuh menganggap kasus ini serius ya, Dok? Sebenarnya bukan. Menghadapi orang yang maaf banget ya, orang ini sangat manipulatif. Jadi Doktif di sini bukan menyerang personal, ya sama sekali tidak. Tapi karakter orang ini yang begitu luar biasanya, dia bisa menggiring opini publik, ya. Begitu hebatnya dia menjual kata-katanya dia, ya seolah-olah dia adalah seseorang yang menyelamatkan masyarakat, padahal ada tujuan keuntungan di situ. Ya boleh kok dokter itu menjual, boleh, tapi dengan etika, ya bukan dengan menipu masyarakat. Tidak ada kok larangan dokter untuk menjual, tidak ada. Salah satunya yang Doktif pernah melaporkan dia ke Majelis Disiplin Profesi.
tidak ada satupun dari anggota majelis disiplin sidang pada saat itu mempersoalkan kami yang berjualan. Tidak sama sekali. Jika memang dokter juga berjualan sebagai dokter, seharusnya bisa ditegur saat itu. Tidak ada satupun dari majelis profesi dokter menegur dokter di saat itu. Kenapa? Karena itu sah. Itu tidak ada masalah. Asal berjual dengan cara apa? Apakah menipu masyarakat, membohongi masyarakat, atau jujur-jujur aja? Yang dipentingkan adalah kesehatan masyarakat, yang diutamakan bukan uang, uang dan uang, dengan menggunakan profesi dokter. Jangan begitu, gitu loh, ya. Itu tidak ada. Dan pada saat sidang tersebut terkuaklah kebohongan dari seorang tersangka DRL tentang satu terapi yang dilakukan di klinik Athena. Tolong jangan disensor. Apabila ini juga taping, tolong jangan pernah disensor. Kenapa? Karena ini fakta yang akhirnya diakui oleh saudara Richard, ya, bahwa dia memang menjual sekretum dengan modal kurang dari 1 juta. Dia jual dengan gimmick marketing mini stem cell. Dia lonjakan harganya dengan harga 15 juta. Ya, itu diakui. Diakui oleh saudara Richard bahwa itu adalah teknik marketing. Dan di mata kita itu adalah pembohongan publik. Karena yang dijual bukan stem cell, tapi sekretum. Mungkin Pak Adi mau menambahkan tentang ini, karena beliau yang benar-benar mengawal juga, yang luar biasa. Jadi apresiasi juga, terima kasih Pak Adi, luar biasa perjuangannya ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nanti pasti akan terus mengawal kasus Jati, mungkin datang langsung ke tahanan Kota Tangerang buat mengawal ini, Dok. Kalau mungkin betul. Jadi salah satunya dokter mungkin akan juga menanyakan kepada Kalapas Tangerang Kota. Tolong fotonya Sunyo yang pakai edit. Nah, jadi untuk Kalapas Tangerang Kota tolong diselidiki, kalau perlu disimpan dulu mic-nya. Ya, mic boleh digunakan hanya pada saat sidang. Jadi untuk menutupi mungkin mahkotanya, karena apa? Karena dia menjual serum penumbuh rambut. Ya, serum penumbuh rambut yang dia jual tidak bisa dia terapkan di kepalanya sendiri. Ya, jadi ini ada salah satu bentuk kebohongan yang akan terus, dan dokter akan bongkar di depan majelis hakim yang mulia. Ya, sangat luar biasa orang ini berusaha menggiring framing bahwa dia adalah seseorang dokter yang sangat berkompeten di bidangnya dan tidak pernah menjual produk yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Kita akan bongkar nanti di pengadilan. Oke? Ada lagi pertanyaan soal DRL? Dok, berarti ini bisa dibilang salah satu perjuangan dokter ya untuk DRL sendiri untuk Sebenarnya bukan murni perjuangan dokter, sebenarnya perjuangan masyarakat yang dirugikan. Ya, kenapa? Karena tanpa dukungan masyarakat yang dirugikan, tidak akan mungkin dokter juga sampai ngotot seperti ini. Ya, ini adalah juga banyak cerita dari korban-korban yang dari ART, dia ada yang Gojek, ya, yang dia mengumpulkan uang untuk membeli white tomato. Ya, yang bukan uang sedikit, dia beli 1.500.000, 2.500.000 untuk membeli produk yang dikatakan itu adalah tomat putih. Ternyata itu bohong. Ya, jadi sebenarnya ini adalah kemenangan korban. Dokter itu hanya sebagai seseorang yang berani untuk melaporkan ini. Karena sebenarnya sudah banyak yang melaporkan, tapi semua berhenti gagal. Ya, gagal gitu. Jadi ya ini sebenarnya harus perjuangan teman-teman juga. Kalau dokter mah cuman biasa aja, hanya orang biasa yang berani aja. Cuman modal nyali aja sebenarnya dokter itu. Gitu. Tapi ini perjuangan teman-teman, dan dokter juga mengharapkan nanti jika memang saudara tersangka DRL tidak mau mengembalikan uang ratusan miliar, ya, jadi setelah kita jadi dokter itu kan mengenal dengan distributor dari DNA Salmon, mengenal pabrik maklon dari white tomato, WT, kapsul WT, dan setelah dokter diskusi ya, mengecek berapa penjualannya, itu mencapai angka nominalnya luar biasa, fantastis, hingga mencapai 300 miliar. 300 miliar rupiah uang yang berhasil didapatkan oleh saudara tersangka DRL ini dari penjualan produk-produk yang sekarang menjadi barang bukti di kejaksaan. Jika memang saudara tersangka DRL tidak ingin mengembalikan itu, maka dokter meminta negara untuk melakukan penyitaan atau memiskinkan aja. Karena keadilannya seperti itu. Masyarakat Indonesia mudah memaafkan, mudah melupakan. Tapi setidaknya dikembalikan saja ke negara. Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Dok, untuk DRE, dokter udah nanya ke penyidik belum? Kenapa dia belum bisa kena pasal 55 itu? Coba tolong. Kendalanya apa ya? Iya, terkait dengan adanya dugaan keterlibatan pelaku lainnya, itu sebelum sekiranya 2-3 minggu yang lalu, kami bukan bertanya secara langsung, tapi kami
mengirimkan surat kepada Kapolda Metro maupun Dirkrimsus dan pihak-pihak lainnya, meminta agar ditindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan keterlibatan pelaku-pelaku lainnya maupun pendalaman terhadap adanya dugaan tindak pidana lain seperti yang kami duga itu tindak pidana pencucian uang. Itu sudah kami surati. Namun sejauh ini kami belum mendapat tanggapan secara resmi. Nah, secepatnya akan kami layangkan surat kedua meminta penjelasan lebih lanjut, konfirmasi seperti apa kejelasannya. Begitu ada pasti akan kami sampaikan. Dan kali ini surat kedua akan Dokter posting di medsos, jadi kalian Dokter mohon juga kalian ikut untuk menyebarkan ini ya. Jadi Dokter kalau kemarin surat yang pertama itu Dokter memang tidak ada yang tahu, tapi untuk surat kedua ini kita akan posting ya. Jadi supaya menjadi konsumsi halayak, jadi menjadi konsumsi masyarakat juga bahwa di sini Dokter benar-benar ingin semuanya terang benderang ya, seperti itu. Oke? Udah ya.